Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Husniah, NIM 1814040016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode modifikasi distribusi. Ini merupakan masalah transportasi. Perhatikan masalah transportasi berikut. Selesaikan masalah transportasi di atas dengan menggunakan metode modifikasi distribusi. Kita masuk kepada pembahasan. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yaitu menentukan solusi awal. Di sini, untuk menentukan solusi awalnya, maka kita menggunakan metode LCR. Baiklah, di sini kita di metode LCR langkah pertama itu kita lihat mana biaya yang terkecil. Di sini biaya yang terkecilnya yaitu 4. Di sini adalah biaya terkecil yang pertama. Kemudian kita lihat suplainya yaitu 275, sedangkan demandnya itu 200, maka pada biaya 4 ini maka nilainya itu 200, maka yang ini sisanya itu 75. Yang ini habis. Selanjutnya yaitu biaya yang terkecil yang kedua yaitu 5. Yang kedua dengan demandnya 100 dan suplainya 75. Maka kita buat di sini nilainya yaitu 75. Jadi ini habis. Kemudian ini 100 dikurang 75 sisanya 25. Kemudian kita lihat lagi mana nilai yang terkecil ketiga yaitu 8. Di mana di sini suplainya yaitu 150 sedangkan demandnya yaitu 25, maka di sini kita tulis 25. Jadi yang ini sisanya 125 sedangkan yang ini sudah habis. Kemudian nilai terkecil yang keempat yaitu 10, di mana suplainya 125 sedangkan demandnya 300, maka di sini nilainya itu 125. Ini habis. Yang ini sisanya 175. Di sini masih ada biaya yang terkecil selanjutnya itu 11, di mana suplainya 175 dan demandnya 175. Jadi ini kita buat 175. Jadi ini merupakan tabel awal atau solusi awal dengan menggunakan metode LCR. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu menghitung nilai UI dan VJ. Di sini kita misalkan UI merupakan baris dan VJ merupakan kolom. Jadi di sini ini merupakan U1, U2, U3, kemudian ini adalah VA, VB dan VC. Untuk mencari nilai U1, U2, U3, VA, VB, VC, maka kita menggunakan rumus formula, yaitu rumusnya rumus formulanya yaitu CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Ini adalah rumus formulanya. Kita masuk kepada cara mencari CIJ-nya, yaitu kita lihat mana yang memiliki biaya. Di sini kan 25 memiliki biaya, maka di sini kita ambil yang baris pertama kolom kedua, yaitu di sini U1 dan ini VB, maka ini adalah 1B. Jadi 1B merupakan U1 ditambah VB dan nilainya yaitu 8. Kita buat U1 ditambah VB sama dengan 8. Kemudian selanjutnya yaitu ini 1C sama dengan U1 ditambah VC. Kan U1 ditambah VC sama dengan 10. Selanjutnya yaitu
2C sama dengan U2 ditambah VC sama dengan 11. Kemudian 3A sama dengan U3 ditambah VA sama dengan 4. Selanjutnya 3B sama dengan U3 ditambah VB sama dengan 5. Kemudian kita misalkan nilai U1 ini dengan 0. Kita buat di sini misalkan nilai U1 sama dengan 0, maka 0 ditambah VB sama dengan 8, maka nilai VB-nya yaitu 8. Selanjutnya 0 ditambah VC sama dengan 10, maka nilai VC-nya yaitu 10. Kemudian U2 ditambah VC-nya kan sudah dapat, yaitu 10 sama dengan 11, maka nilai U2-nya sama dengan 1. Selanjutnya di sini VA-nya belum dapat tapi VB sudah ada, maka kita dulukan yang ini. U3 ditambah VB-nya 8 sama dengan 5, maka nilai U3 sama dengan -3. Kemudian kita masuk ke sini, -3 ditambah VA sama dengan 4, maka nilai VA-nya sama dengan 7. Setelah kita dapatkan nilai U1, U2, U3 dan VA, VB, VC, kita masukkan ke tabel. Jadi di sini nilai U1-nya tadi 0, kemudian U2-nya 1, U3-nya -3, dan nilai VA-nya yaitu tadi 7, VB-nya 8 dan VC-nya 10. Langkah ketiga yaitu menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Dari yang telah kita dapatkan tadi nilai U1, U2, U3, VA, VB, VC, maka selanjutnya kita cari nilai KIJ-nya, yaitu K1A sama dengan 6 dikurang U-nya tadi 0, jadi biayanya yang 6 ini merupakan biayanya KIJ, ini kan sel kosong, jadi 6 dikurang 0 dikurang VJ-nya tadi atau V1-nya itu 7, kemudian hasilnya itu -1. Selanjutnya K2A sama dengan 7 dikurang 1 dikurang 7, hasilnya -1. Kemudian K2B sama dengan 11 dikurang 1 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian K3C sama dengan 12 ditambah 3 dikurang 10 sama dengan 5. Di sini kita lihat bahwa nilai KIJ-nya ada yang negatif, dimana untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode MODI, maka KIJ-nya tidak boleh negatif. Jadi di sini ada 2 yang negatif, yang mana nilainya itu sama-sama negatif. Jadi kita ambil salah satu. Di sini saya ambil yang K1A. Langkah selanjutnya yaitu alokasi sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Setelah itu alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel terpilih. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilainya yaitu nilai K1A yang kita ambil, maka di sini kita mulai stepping stone-nya itu dari sini, dari K1A. Berarti di sini positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif, dan ini negatif. Setelah itu kita ambil mana nilai, kita ambil nilai alokasi yang kecil yaitu 25. Di sini kan 25 nilai alokasi yang kecil.
Setelah itu kita cari berapa nilai sel kosongnya, pokoknya berapa nilai semua lintasan stepping stone-nya, yaitu dengan cara 1A sama dengan 0 ditambah 25 sama dengan 25, kemudian 1B sama dengan 25 dikurang 25 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu 3A sama dengan 200 dikurang 25 sama dengan 175. Kemudian 3B sama dengan 75 dikurang ini positif, 75 ditambah 25 sama dengan 100. Setelah itu kita masukkan nilai yang tadi, yaitu nilai 1A nya kan 25, kemudian 1B nya 0, dan 3A nya 175, dan 3B nya 100. Setelah itu kita lanjutkan dengan mencari nilai CIJ kembali seperti yang tadi. CIJ nya yang pertama yaitu 1A sama dengan U1 ditambah VA sama dengan 6, kemudian 1C sama dengan U1 ditambah VC sama dengan 10. Selanjutnya 2C sama dengan U2 ditambah VC sama dengan 11. Kemudian 3A sama dengan U3 ditambah VA sama dengan 4. 3B sama dengan U3 ditambah VB sama dengan 5. Kita cari nilainya. Kita misalkan seperti yang tadi, yaitu nilai U1 nya itu 0 ditambah VA sama dengan 6, maka nilai VA nya sama dengan 6. Kemudian nilai U1 tadi 0 ditambah VC sama dengan 10, maka nilai VC nya yaitu 10. Kemudian U2 ditambah 10 sama dengan 11, maka nilai U2 nya yaitu 1. Kemudian U3 ditambah 6 sama dengan 4, maka nilai U3 yaitu min 2. Kemudian min 2 ditambah VB sama dengan 5, maka nilai VB yaitu 7. Setelah kita dapatkan nilai U1, U2, U3 dan VA, VB, VC, maka kita masukkan lagi ke sini, di mana nilai U1 nya tadi yaitu 0, kemudian U1 nya yaitu 1, dan U3 nya min 2, VA nya yaitu 6, VB nya 7, dan VC nya 10. Setelah itu kita cari nilai KIJ nya dengan rumusnya yang seperti yang tadi, di mana rumus formulanya itu KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Kita lihat di sini yang sel kosong yaitu K1B, ini 1B, kemudian 2A, kemudian 2B, dan 3C. Kita cari formulanya. K1B sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian K2A sama dengan 7 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0.
K2B sama dengan 11 dikurang 1 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian K3C sama dengan 12 ditambah 2 dikurang 10 sama dengan 4. Di sini pada formulanya itu nilai KIJ-nya tidak ada yang negatif, semuanya positif. Jadi jika nilai KIJ-nya semuanya sudah positif, maka ini merupakan tahap akhir kita. Jadi tabel yang ini sudah merupakan tabel akhirnya. Maka selanjutnya yaitu kita cari solusinya, di mana rumus solusi atau TC sama dengan, kita lihat di sini berarti 25 dikali 6, kemudian 125 dikali 10, 175 dikali 11, kemudian 175 dikali 4, dan 100 dikali 5. Kita tulis 25 dikali 6 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11 ditambah 175 dikali 4 ditambah 100 dikali 5, yaitu 150 ditambah 1250 ditambah 1925 ditambah 700 ditambah 500 sama dengan 4525. Sekian penjelasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode modifikasi distribusi. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.